Halo semuanya, hari ini saya akan menceritakan film yang berjudul Bedtime Stories 2008. Cus. One need to use the bathroom. Oh, you, sir, in the back. Pada tahun 1974 di Los Angeles, seorang pria bernama Martin Bronson yang memiliki hotel bernama Sunny Vista. Dia dibantu dengan anaknya, Skeeter. Skeeter menganggap hotel itu adalah keajaiban petualangan. Dia selalu memiliki ide untuk hotel menjadi lebih baik. Seperti biasa, Marty mendongeng anaknya sebelum tidur dengan cerita-cerita ajaib karangannya sendiri. Sampai suatu hari, bisnis Marty jatuh dan terpaksa harus jual ke temannya bernama Barry Nottingham. Sebenarnya, Marty sangat keberatan menjual karena ingin memberikan motel itu untuk anak-anaknya. Barry pun berjanji kalau anak-anaknya bekerja keras di hotel, maka dia akan memberikan kesempatan untuk mengelola hotel tersebut. Setelah 25 tahun berlalu, dari Hotel Sunny Vista yang kecil, sekarang sudah menjadi hotel besar di Los Angeles. Kini, Skeeter menjadi tukang servis. Selama 25 tahun, Skeeter bekerja keras dan tulus hati sambil menunggu gilirannya menjadi pengelola hotel sesuai janjinya Barry. Hari itu, Barry akan mengumumkan sesuatu yang penting. Yeah, hear me in the back? Whoa, whoa. Skeeter. Barry adalah orang yang sangat songong. Jabat tangan dengan sekitar saja, dia tidak mau. Barry pun mengatakan akan membuat hotel baru terbesar di pesisir barat. Selain itu, Barry juga akan mengumumkan pengelola yang baru adalah seseorang yang sudah bekerja keras dan menunggu kesempatan itu yang lama. Sudah jelas itu adalah bukan Skeeter, melainkan Kendall Duncan. Mendengar itu, Skeeter pun merasa kecewa karena bukan dirinya lah yang menjadi pengelola. Hari itu, kakaknya Skeeter mengundang ia ke rumahnya dan mengatakan untuk Skeeter menjagai anaknya selama seminggu, karena kakaknya itu akan melakukan interview pekerjaan. Skeeter diminta menjagai anaknya saat malam sampai siang, sedangkan siang sampai malam, guru sekolah sekaligus temannya bernama Jill yang akan gantian jaga. Pajamas are on their beds, and I will be back at 8:30 to pick them up, okay? Nate. Bye, guys. Bye. Kemudian, sebelum tidur, anak itu meminta bacakan dongeng. You have to read us a bedtime story. Yeah, all right. You have any? Skeeter pun akan menceritakan dongeng karangannya sendiri seperti yang dilakukan ayahnya dulu. Ia menceritakan dongeng yang sebenarnya kisah ia sendiri. Di sebuah kerajaan yang jauh sekali, seorang satria gagah berani dan tampan akhirnya pulang ke istananya setelah sekian lama berpergian. Tapi itulah hanya impiannya karena sebenarnya dia hanyalah seorang tukang yang kalah dari si penjilat. Hari itu, raja mengumumkan kabar gembira yaitu pengelola kerajaan baru sekaligus penasehatnya adalah si Mister Penjilat. Sampai di akhir cerita, Mister Tukang tewas dimakan buaya. Tapi, anak-anak itu tidak mau ending yang menyedihkan seperti itu. Mereka ingin Mister Tukang juga punya kesempatan menjadi pengelola kerajaan. Mereka berkata, jika raja memberikan kesempatan yang sama kepada Mister Tukang untuk mengelola kerajaan. Karena Mister Tukang sudah berjasa di kerajaan. And then the crowd went nuts. Keesokan harinya, Skeeter diminta sekretarisnya buat betulin TV-nya Barry. Dan ia pun langsung pergi ke kamarnya Barry. Mr. Nottingham, sir? Fighting a cold here. I must stay in the dark whenever possible. Do you realize germs can reproduce 80% Barry mengatakan ide konsep hotel yang baru nanti ia meminta untuk tema yang baru. Karena ia mengetahui temanya sama seperti hotel lainnya, ia segera memanggil Mr. Kendall. Years.
Get Kendall Duncan up here. Barry pun sangat kecewa dengan idenya. Lalu, ia memberikan kesempatan kepada Skeeter untuk mengelola hotel baru, asalkan ia bisa memberikan ide yang lebih baik dari Kendall. Barry meminta Kendall dan Skeeter untuk mempresentasikan idenya masing-masing saat pesta ulang tahun nanti. Kemudian, karena dongeng tersebut terjadi, Skeeter pun mencoba dongeng lagi. Romance and make a romaction story. Yeah. Let us begin. The greatest chance to show his skills in the grand arena. In these stories, the hero always gets the fairest man in the land. Yes, you said it. Okay, so it's gonna happen. Right. So what? They're thirsty? They go out for drinks or something? A little wine? Di ceritanya, ia bertemu dengan cewek secantik di dunia dan bertemu seorang yang terdampar di pantai. He had something stuck in his throat, and he I'm here at the beach right now. I had a hunch you might be. Dan benar saja, itu pun terjadi. Singkat cerita, ini adalah dongeng terakhir dimulai. Di luar angkasa, Dewan Galaksi tertinggi akan memutuskan siapa yang memilih planet baru. Calon pemimpinnya adalah Jenderal Kendall dan Skitu beserta tangan kanannya, sahabatnya. Pertarungan antar galaksi pun dimulai. Kendall. No, I think you should kiss him. Skeeter pun akhirnya memenangkan pertarungan itu. Skeeter pun senang dengan cerita itu. Tapi, ternyata cerita itu belum selesai. Anak itu bilang ada bola api terlempar ke arah Skeeter sampai terbakar. Lalu, Skeeter pun panik dan seketika anak-anak itu pun tertidur. Keesokan harinya, saat menuju pesta ulang tahun Barry, Skeeter pun tidak tenang dan melihat api sedikit, ia pun panik. Steady. Kemudian, presentasi ide tema hotel baru pun dimulai. Kendall mempunyai ide baru yang jauh brilian, yaitu Broadway. Tapi, Barry bukannya senang, malah ilfil dan tidak menyukainya. Kemudian, giliran Skeeter mengatakan kalau semua hotel sama aja. Maka dari itu, Skeeter ingin membuat hotel yang bisa menghilangkan stres setelah capek bekerja. Kemudian, Barry pun menyukai ide tersebut, dan Skeeter pun dipilih sebagai pengelola hotel yang baru. Dan ternyata arti fire bukan kebakaran, melainkan dipecat. Kemudian, keesokan harinya, pembangunan hotel baru ternyata di sekolah anak-anak kakaknya Skeeter. Maka dari itu, Skeeter pun berusaha untuk menggagalkannya dan memindahkan hotel tersebut jauh lebih baik sesuai keinginan Barry. I'll take that back. 3, 2, 1. Setelah berhasil digagalkan oleh Skeeter, Stay. Long live Webster Elementary! semua orang pun bersorai-sorai dan berterima kasih kepada Skeeter. Kini, Skeeter membangun usaha motel kecil yang bernama Marty. Dan kini, Skeeter pun menikah bersama Jill. Di akhir cerita, akhirnya mereka pun hidup bahagia. Dan film Bedtime Story 2008 kini pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan tombol loncengnya.